Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahil Imainul Aprilian SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas review jurnal dari kelompok kami yang sudah kami diskusikan mengenai sukuk dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Untuk yang pertama ada Ayu Ramadhani, yang kedua ada Indah Saputriani, yang ketiga ada Pipin, dan yang terakhir ada saya sendiri, Komarudin, selaku moderator. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini saya yang akan menjelaskan untuk judul dari jurnal yang kami review itu mengenai sukuk dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Jurnal didapat dari Riset Akuntansi dan Bisnis. Untuk volume dan halaman, volume 14 nomor 1, halaman 111 sampai 124. Tahun 2014, penulis Bahril Datuk, reviewer ada Ayu Ramadhani, Indah Saputriani, Komarudin, dan Pipin. Untuk tanggal di reviewnya jurnal ini pada tanggal 28 November 2023. Untuk alur review jurnal, untuk poin yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada kajian teoritis, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan referensi. Untuk abstrak sendiri itu akan saya jelaskan di sini. Abstraknya adalah industri keuangan syariah global telah mengalami evolusi sejak 1970-an, dimulai dengan commercial banking, project finance, dan syndication pada tahun 1980-an. Dilanjutkan dengan equity ijarah pada tahun 1990-an dan sukuk pada 2000-an. Tidak hanya itu, nilai emisi sukuk internasional pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, negara-negara non-muslim yang telah menerbitkan sukuk adalah di sini yang pertama ada Jerman, kemudian ada USA, Jepang, Cina, United Kingdom, kemudian ada Kanada, Rusia, Singapura, Hong Kong, dan Gambia. Sukuk tidak hanya diterbitkan oleh negara, korporasi ataupun perusahaan juga menerbitkan sukuk. Sejak tahun 2002, perusahaan Indonesia mulai menerbitkan sukuk dengan nilai emisi fluktuatif hingga tahun 2013. Total outstanding sukuk korporasi pada Mei 2013 mencapai 3,42 triliun, sementara yang telah jatuh tempo sebesar 3,19 triliun. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Indah Saputriani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait review dari jurnal yang kami ambil pada bagian pendahuluan. Nah, di mana pada bagian pendahuluan di jurnal ini, yaitu memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang perkembangan sukuk di Indonesia. Nah, adapun penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kepustakaan dan data perkembangan sukuk memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi, terutama terkait realisasi pembiayaan yang belum mencapai pertumbuhan signifikan. Nah, faktor regulasi, institusi, dan hambatan internal mungkin menjadi titik fokus untuk mencari solusi demi pengembangan sukuk sebagai alternatif pembiayaan yang lebih berdaya. Nah, pada pendahuluan jurnal ini juga membahas perkembangan sukuk sebagai bentuk pembiayaan baru yang berkembang seiring ekonomi syariah. Nah, pada jurnal ini, penelitian ini melibatkan analisis kepustakaan dan data perkembangan sukuk di Indonesia.
Adapun fokus pada aspek hukum dan pengembangan sukuk. Selain itu, jurnal ini menyoroti permasalahan terkait realisasi pembiayaan sukuk yang belum tumbuh signifikan dan mengidentifikasi hambatan regulasi, institusi, serta hambatan eksternal dan internal. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi untuk mengembangkan peran sukuk dalam membiayai perekonomian negara. Next, adapun kelebihan dan kekurangan pada bagian pendahuluan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, pada bagian pendahuluan ini penyajian umum mengenai sukuk. Nah, pendahuluan ini menyajikan penyajian secara umum mengenai sukuk, di mana memberikan pengantar yang cukup baik tentang apa itu sukuk dan menyajikan pemahaman umum tentang instrumen keuangan ini. Kemudian pada pendahuluan ini penyebutan permasalahan yang diangkat, di mana pada bagian ini yaitu memaparkan identifikasi beberapa permasalahan terkait sukuk dalam pembiayaan di Indonesia, seperti ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan hambatan regulasi. Nah, juga pada bagian pendahuluan ini, yaitu memaparkan kesimpulan hasil penelitian, di mana penulis mencoba untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan, walaupun belum terlalu rinci. Selain kelebihan dalam bagian pendahuluan jurnal ini juga memiliki kekurangan, di mana yang pertama itu keterbatasan rujukan. Pendahuluan ini kurang memberikan rujukan yang spesifik terkait penelitian kepustakaan dan data-data yang digunakan untuk menyosong argumen atau analisis. Artinya masih banyak kekurangan dalam penyajian datanya. Kemudian kekurangan fokus. Nah, meskipun coba untuk menyoroti permasalahan dalam perkembangan suku, jurnal pada bagian ini belum secara tegas memperjelas fokus atau ruang lingkup dari permasalahan yang ingin diuraikan. Artinya pada bagian ini yaitu titik fokusnya belum begitu signifikan nampak gitu. Kemudian yang ketiga itu kekurangan data terkini, di mana pada bagian ini penelitian hanya meneliti data hingga tahun 2013 dari Departemen Keuangan, yang mana mungkin sudah tidak sepenuhnya mencerminkan situasi atau perkembangan terkini terkait sukuk di Indonesia. Artinya ini masih menyajikan data lama dan data terkininya itu masih kurang gitu. Kemudian keempat, kekurangan analisis yang mendalam. Nah, meskipun menyinggung permasalahan yang ingin diuraikan, namun pada bagian jurnal ini belum memberikan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan pengembangan suku di Indonesia. Dan kekurangan yang kelima yaitu ketidakjelasan solusi yang diusulkan. Nah, pada bagian jurnal pendahuluan ini belum memberikan gambaran jenis mengenai solusi dan rekomendasi yang bisa diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari bagian pendahuluan review jurnal yang kami angkat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah yang sudah menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal yang sudah dipaparkan tadi. Untuk selanjutnya adalah kajian teoritis. Nah, kajian teoritis ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Pipin. Kepada Pipin, waktu sudah tepat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teoritis dari review jurnal yang sedang kami bahas tadi. Jadi, kajian teoritis dari jurnal yang kami bahas tadi dalam jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume 14 nomor 1 terdapat bagian kajian teoritis yang membahas tentang obligasi dan sukuk. Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu obligate yang dalam bahasa Indonesia disebut obligasi atau kontrak. Dalam keputusan Presiden RI nomor 775 KMK, obligasi didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Sementara itu, sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sukuk didasarkan pada prinsip syariah,
yang melarang riba atau bunga dan spekulasi. Jadi, kajian teoritis ini membahas tentang perbedaan antara obligasi dan sukuk serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari sukuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Pipin yang sudah menjelaskan mengenai kajian teoritis dari jurnal yang sudah dibahas. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian yang dipakai pada jurnal Sukuk Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi. Nah, metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Kepada Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kami bahas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menjelaskan masalah secara deskriptif melalui data-data perkembangan sukuk negara yang ada di Departemen Keuangan dan Swasta. Baik, di sini poin pembahasan sukuk sebagai dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Sukuk merupakan instrumen pembiayaan yang semakin populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penerbitan sukuk dapat dilakukan dengan lelang dan privat placement. Sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih murah dan berkelanjutan daripada pinjaman luar negeri. Perkembangan sukuk di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, seperti hambatan regulasi dan institusi. Sukuk memiliki prospek yang baik untuk pengembangan di masa depan dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian kepustakaan dan penelitian data perkembangan sukuk dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami perkembangan, prospek, dan masalah dari sukuk dan pembiayaan. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu yang sudah menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, kemudian hasil pembahasan dari jurnal yang sudah kami review mengenai sukuk dimensi baru pembiayaan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kami bahas di sini adalah jurnal tersebut menyajikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan sukuk secara internasional dan di Indonesia. Nah, meskipun terdapat prospek baik, tantangan seperti minimnya pengetahuan publik, kemudian persaingan dengan instrumen konvensional, dan keterbatasan likuiditas pasar sekunder itu masih perlu diatasi. Inisiasi dari negara, edukasi masyarakat, serta dukungan perusahaan besar diharapkan dapat memajukan pengembangan sukuk sebagai sumber pembiayaan yang lebih dominan dan aman bagi negara. Pertumbuhan pesat sukuk secara internasional seiring perkembangan institusi keuangan syariah. Nah, kelebihannya melibatkan basis investor luas dan minat negara dengan minoritas muslim. Namun tantangannya termasuk market share kecil, keterbatasan pengetahuan publik, kemudian persaingan dengan instrumen konvensional, dan kendala regulasi serta likuiditas pasar sekunder sukuk. Diperlukan sebuah inisiasi negara untuk mendukung pengembangan sukuk, edukasi masyarakat, dan dorongan kepada perusahaan besar untuk menerbitkan sukuk sebagai sumber pendanaan jangka panjang dengan harapan sukuk ini dapat dominan dalam pembiayaan negara. Nah, itu mengenai kesimpulan jurnal yang sudah kami review. Dan selanjutnya adalah mengenai referensi. Nah, di sini ada referensi yang kami dapatkan, yang kami gunakan, Datuk Bahril, Sukuk Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, volume 14 nomor 1 tahun 2014. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai review jurnal yang sudah kami diskusikan dan kami bahas. Apabila ada penyampaian ataupun kata-kata yang salah, kami kelompok 8 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin itu saja, sekian dari kami kelompok 8.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.